GKRI Anggur Baru Surabaya yang pertama tahun 2021. Dengan kamu dan Kak Clarence, we wish you Happy New Year. Tahun baru, semangat baru di dalam mengiringi Tuhan. Hari ini kita mau ibadah, kita mau menyanyikan lagu apa ya? Apa ada? Oh iya, terima kasih ya requestnya. Bagaimana kalau kita berdoa dulu? Oke? Nah, yuk lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang tahun 2020 Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Saat ini memasuki awal tahun 2021, kami mau lebih semangat lagi, kami mau lebih taat lagi, kami mau lebih lagi Tuhan memuji, menyembah Engkau, bahkan membaca Alkitab, supaya kami mengenal Engkau Tuhan Sang Juru Selamat kami lebih baik lagi. Bapak, saat ini kami mau beribadah, membuka tahun ini, tahun 2021. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat, berikan kami Tuhan hati yang baru untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau juga akan memberkati papa mama kami, keluarga besar yang selalu mendukung anak-anak Acik dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Ya Tuhan, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari dari awal nyanyikan sungguh-sungguh. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, haleluya. Kunyatakan Kau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam hidup kami, Allah yang beri sukacita, Allah yang luar biasa. Amin. Halo teman-teman, aku dapat snack dari Acik. Ayo kita makan sama-sama. Oh, Acik yang dulu kamu sering ajak aku ikut itu ya? Iya, sama-sama mencari Tuhan. Ayo kita ke Acik. Aku mau lagi.
Aku mau lagi. Aku mau lagi. Kalau aku mah mau snacknya Acik aja. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami masih bernafas, kami masih bisa memuji nama Tuhan, kami juga masih bisa membaca firman Tuhan, dan kami mohon Tuhan supaya kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini tanggal 3 Januari tahun 2021. Ini adalah ibadah pertama di tahun yang baru. Kita akan belajar satu tema, yaitu Allah sumber kehidupan. Adik-adik pernah dengar kata hidup? Hidup dan mati? Pilih hidup atau mati? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Pernah dengar? Ya, kadang-kadang kita mendengar ada orang yang bilang sama kita seperti itu. Apa ya maksudnya? Hari ini kita mau belajar sama-sama. Adik-adik, tadi itu kita kan nonton boneka-boneka yang bisa makan bersama. Katanya mereka dapat snacknya itu dari Acik ya. Adik-adik juga sudah dapat snacknya enggak? Enak-enak kan? Nah, kita itu juga mau coba pura-pura jadi boneka. Adik-adik coba sama-sama Kak Lili ya. Peluk badannya. Lalu adik-adik dan Kak Lili berdiam diri selama 30 detik. Mulai dari sekarang. Oke, selesai. Nah, siapa yang tadi waktu berdiam diri sama Kak Lili itu masih bisa melihat cicak lewat? Siapa yang tadi waktu berdiam diri itu masih bisa mendengar suara sepeda motor di jalan? Siapa yang tadi itu masih bisa mencium bau kentut? Mungkin kakaknya kentut. Oke, kalau Kak Lili tadi nggak melihat cicak, nggak mendengarkan suara-suara atau nggak ada yang kentut di dekat Kak Lili. Nah, tapi Kak Lili mau tanya lagi sama adik-adik yang nggak merasakan itu seperti Kak Lili. Apakah adik-adik tadi itu masih merasakan ada udara yang masuk dan keluar dari hidung? Apakah adik-adik tadi ada yang masih merasakan jantungnya itu deg 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 deg? Atau satu lagi, waktu kan kita tadi kan Kak Lili minta untuk memeluk dirinya sendiri. Apakah masih merasakan ada yang hangat di telapak tangannya? Nah, itulah kehidupan. Jadi kita itu masih melihat, masih mendengar, masih mencium bau. Lalu kita itu masih mempunyai detak jantung, deg 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 deg. Lalu kita itu masih punya tubuh yang hangat dan masih ada nafas yang masuk dan keluar di hidung kita. Itulah yang namanya hidup. Nah, kita mau belajar lagi. Apa ya
Atau dari mana ya kita itu kok bisa hidup? Adik-adik, semua yang kita pernah dengar perlu kita uji, kita cari tahu apa kata Alkitab juga tentang hal itu. Hari ini kita mau cari tahu apa kata Alkitab tentang sumber kehidupan. Mari kita baca di Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata Alkitab, yang menjadi sumber kehidupan adalah Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah memberi kita nafas kehidupan. Kita juga sudah pernah dengarkan Tuhan Allah yang menciptakan kita. Tuhan Allah lalu menghembuskan nafas kehidupan sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita sudah mendengarkan dari Alkitab bahwa Allah itu sumber kehidupan. Tapi nanti kita juga akan mendengar orang akan bilang, oh kalau kamu itu gak punya uang yang banyak, kamu gak bisa hidup. Oh kalau kamu itu gak pinter gitu, kamu gak bisa hidup. Atau orang bilang, kamu kurang cantik atau kamu kurang ganteng, kamu gak bisa hidup. Apakah itu benar? Dan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dengan memberi kita kehidupan? Apakah supaya kita itu punya uang banyak? Atau supaya kita itu jadi orang yang paling pintar? Atau kita itu selalu berdandan supaya kita itu paling cantik, paling ganteng? Nah, apa ya maksud Tuhan memberikan kita kehidupan? Mari kita baca satu ayat lagi di Alkitab. Dari Kisah Para Rasul 17 ayat 27 sampai 31. Tujuan Tuhan adalah, kita baca sama-sama, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dari kitab Kisah Para Rasul, kita jadi tahu Tuhan itu memberikan kita kehidupan supaya kita itu mencari Dia. Dan Tuhan mau supaya kita menjamah dan menemukan Tuhan. Kita itu dikatakan sama firman Tuhan adalah keturunan Allah. Kita itu tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita itu waktu kita berbuat dosa, kita harus bertobat. Kita itu harus belajar untuk hidup bagi Tuhan. Supaya suatu hari waktu kita kembali kepada Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan, aku sudah hidup bagi Tuhan. Adik-adik, kita itu kan suka mendengar ada orang yang bilang, oh aku ini kaya, aku ini pintar, aku ini adalah orang yang cantik atau ganteng. Itu adalah hal-hal yang mungkin kita miliki di bumi ini.
Tapi kita nggak boleh sombong karena itu pun adalah karena pemberian Tuhan. Atau kita, aku ini kok nggak kaya, aku ini kok nggak pinter, aku ini kok nggak cantik, nggak ganteng. Kita juga merasa bahwa aku ini nggak punya apa-apa. Itu juga tidak benar karena kita itu tetap punya kehidupan karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan, bukan karena apa yang kita punya atau apa yang tidak kita punya. Mari kita belajar hari ini untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, berterima kasih karena mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sumber kehidupan kami. Engkau memberikan kami nafas hidup supaya kami itu mencari dan menemukan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak sibuk dengan apa-apa yang kami punya, atau kami sibuk dengan mencari kepandaian, atau kami sibuk dengan penampilan kami Tuhan, sehingga kami melupakan Tuhan. Tolong di tahun 2021 ini Tuhan, kami belajar lagi Tuhan untuk mencari Tuhan, memulai dan melaksanakan hidup kami ini Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Minggu ini hafalkan Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Mari kita sama-sama menghafal. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kirimkan video yang berisi hafalanmu ke Ajik Online. Sampai jumpa minggu depan.